Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat Sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selamat sepekan bersama saya Putri Anjoini di program Review Sabar Sepekan. BPBD Kota Samarinda melakukan peninjauan di lokasi tanggul jebol di kawasan perumahan Talangsari, Sungai Pinang. Kepala BPBD Samarinda Suarso menjelaskan, jebolnya tanggul tersebut diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi pada hari Sabtu kemarin. Ditambah lagi kiriman air daripada folder milik salah satu perusahaan tambang batubara hingga membuat banjir di sejumlah titik di Samarinda. Pemerintah berharap pihaknya perusahaan batubara juga ikut bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan tanggul agar peristiwa banjir tidak terjadi kembali. Banjir tinggi yang melanda kawasan Kelurahan Mugerjo, Samarinda pada Sabtu 16 Desember 2023 membuat warga sekitar panik. Pasalnya, warga tak menyangka ketinggian banjir mencapai sedada orang dewasa. Banyak warga yang tak siap terpaksa merelakan parabotan dan parkakasnya yang tak sempat diselamatkan di ketinggian. Terendam hingga sebagian rusak atau perlu perbaikan, setidaknya pembersihan kembali. Bahkan, banjir membuat jalan protokol di kawasan Panjaitan terendam banjir dan membuat kendaraan tak bisa melintas. Bahkan banyak kendaraan yang mogok dan harus didorong. Banjir tinggi yang melanda ini ditengarai selain faktor hujan deras yang cukup lama, juga diakibatkan jebolnya tanggul air di perumahan Talangsari. Diduga jebolnya tanggul air di perumahan Talangsari yang meluber ke kawasan sekitarnya ini disebabkan oleh kegiatan pertambangan batu bara di bagian atas tanggul. Sekitar 15.30 ya, 15.30 kurang lebih, dan ternyata curah hujannya cukup tinggi, 110 mm ya. Itu di beberapa kawasan wilayah utara ya, termasuk di daerah Tanah Merah dan sekitarnya gitu. Dan itu mengakibatkan ada tanggul jebol di daerah Talangsari, dan khusus di lokasi RT 10 Kelurahan Mugerjo ini berdampak kepada sekitar 4 rumah ya, 4 rumah, 2 rumah tinggal, 2 bangsalan, dan ini mengakibatkan 6 didiamal 6 kakak. Dan ini ada satu bangunan yang terdampak langsung, sehingga di bagian dapurnya maupun di bangunan ini juga terdampak dengan volume kurang lebih 4 kali 12 meter. Ini mengalami kerusakan dinding serta atap-atapnya, dan sisi bangunan di bawahnya juga longsor. Ini juga bagian dari mendorong kerusakan rumah yang ada di bawahnya. Upaya yang dilakukan oleh BPBD, apakah ada bantuan sebagainya? Yang pertama, kita harus melakukan pendataan. Ya, kita juga ingin mengidentifikasi penyebabnya apa dan apa harus kita lakukan. Tahap pertama, kita menurunkan tim TRC, teman-teman relawan Tagana juga ke lapangan semua, dan ini langsung kita tutup dulu dengan terpal, dengan pertimbangan supaya ketika ada curah hujan lagi tidak langsung meresap dan membawa material akhirnya menggeser tanah yang ada di tebing ini. Banjir terjadi pada Sabtu 16 Desember 2023 di sejumlah titik kawasan Samarinda, seperti di Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Selain curah hujan yang tinggi, ternyata jebolnya tanggul penampungan air di kawasan perumahan Talangsari jadi salah satu faktor. Tanggul diduga tidak mampu menahan limpahan air dari tambang batu bara milik area konsesi CV Limbu yang dikerjakan PT Energi Global Indobara atau EGI. Analisa dari tim lapangan BPBD, DLH, dan Balai Wilayah Sungai Kaltim menyebut, limpahan air, pasir, dan lumpur dari perusahaan tambang batubara tersebut yang membuat tanggul jebol. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan bahwa folder di perumahan Talangsari jebol karena kiriman lumpur dan air yang deras dari tambang tersebut. Meskipun penanggulangan banjir di sekitar Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Sungai Pinang relatif berhasil, intensitas hujan yang tinggi dan kiriman lumpur menyebabkan kejadian ini. Andi Harun menegaskan perlunya pertanggungjawaban hukum dari pemilik perusahaan tambang
dan mempertanyakan keberadaan rencana kerja dan anggaran belanja atau RKAB perusahaan yang diduga tak dimiliki oleh perusahaan ini. Hal ini menjadi PR bagi Pemkot Samarinda untuk kembali membenahi saluran drainase yang terlanjur dipenuhi lumpur. Andi Harun bahkan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki kegiatan pertambangan yang menjadi penyebab banjir tersebut. Hari ini saya mengumpulkan beberapa stakeholder ya terhadap kejadian banjir tanggal 16. Ada BPBD Provinsi, Kaltim, plus BPBD Kota, ada BWS, Balai Wilayah Sungai, Kementerian PUPR, ada DLH Provinsi dan DLH Kota Samarinda, ada PUPR, ada Perkim, dan masih banyak lagi. Hari ini kita evaluasi terhadap kejadian banjir tanggal 16 yang besar itu dengan beberapa dampak yang timbul ya. Tadi seperti disebutkan sawah, kita punya datanya, nanti tanya Pak Warso berapa banyak pemilik sawah dan luas sawah yang terdampak dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita sampaikan hari ini ada 3 hal. Pertama, banjirnya kita tidak pernah prediksi sebesar itu. Kenapa? Karena upaya kita terhadap penanganan banjir di daerah sekitar Mugerjo, Kalangsari, hingga ke DI Panjaitan, selama ini kita evaluasi relatif berhasil. Dan beberapa kejadian sebelumnya curah hujan tinggi tidak pernah berdampak seperti ini. Artinya sudah pernah ada kejadian hujan yang lebih kurang lebatnya, volumenya kurang lebih sama. Salah satu tanda bahwa keberhasilan itu dari beberapa kali hujan sebelum tanggal 16 itu hampir tidak pernah ada kejadian seperti itu. Banjir besar melanda kawasan Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang pada 16 Desember 2023 kemarin. Terbaru, Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan sidak di kawasan pertambangan batubara milik konsesi CV Limbuh yang dikerjakan PT EGI. Perusahaan tersebut menjadi salah satu penyebab besarnya limpahan air hingga mengakibatkan jebolnya tanggul di perumahan Talangsari. Ditambah lagi, ada 5 lubang bekas galian tambang yang belum direklamasi ataupun diperbaiki untuk dijadikan hutan atau mengembalikan kondisi sebelum ditambang. Dari 5 void ini yang sudah ditutup. Ini void yang tersisa ini belum ada. Nah, kalian dengarkan, dari 5 void yang ada belum ada yang ditutup. Kok ada? Ya, lanjut. Kalau dari dulu itu sudah ada backfilling, tapi yang tersisa ini. Enggak ya, backfillingnya menutupi enggak? Yang dimaksud dengan backfilling pengembalian tanah asal. Ya. Yang dikembalikan disposal enggak? Karena yang dimaksud dengan backfilling itu adalah disposal kembalikan. Ya. Bukan tanah baru yang diambil dari satu tempat kemudian ditaruh ke situ. Ya. Enggak, kita ini kan orang beragama, ini Kristen, you Islam, mau sumpah atas nama Tuhan bahwa yang dikembalikan itu adalah OB, disposal. Atasan izin, mohon maaf, kalau kami ini kan masih baru di sini. Ya. Jadi kan kami baru mulai ini belum setahun ini. Kalau saya jadi kalian daripada merusakkan masyarakat, saya akan mundur dari pekerjaan. Berapapun uang yang dia gaji saya kalau merusakkan masyarakat. Nggak ada nikmatnya. Kalau bukan kalian yang akan merasakan, keluarga kalian nanti kalau menyusahkan orang banyak. Masih banyak cara Tuhan memelihara kita untuk bisa menghidupi keluarga. Jangan pernah resahkan masyarakat. Ini 5 void, belum ada yang ditutup kan, Pane? Walaupun ini adalah
Ini yang tersisa ini Pak Wali. Artinya tambang dari dulu Mas. Nah, tambang dari dulu saja voidnya belum ditutup. Ya, kan? Harusnya sudah ditutup. Tapi ada yang diminta masyarakat ini. Ya, tapi belum ada penyerahannya. Ada. Misalnya, Ada bukti penyerahan dari pemerintah? Ada. Misalnya perumahan yang di Pak Jokowi di sini, dia minta kemarin jadi surat tanda tangan. Hai masyarakat Sabar. Nah, minggu ini kita akan bacakan komentar-komentar para netizen yang sampai saat ini kepoin media sosial Samarinda Beradab. Tapi minggu ini kita akan fokus kepada para netizen yang mengomentari banjir pada tanggal 16 kemarin ya. Memang sih banjir kemarin itu gede banget. Sampai-sampai jalan protokol di sekitaran Panjaitan itu terendam banjir. Banyak juga nih kendaraan yang mogok karena nekat melintasi jalan tersebut. Bahkan di kawasan Lubuk Sawah, Mugerrejo, rumah-rumah pada tergenang air. Usut punya usut, penyebab banjir kemarin karena tanggul perumahan Talangsari jebol. Nah, jebolnya tanggul Talangsari itu diakibatkan limpahan air dari salah satu pertambangan batu bara di sekitar Mugerrejo. Kalau dilihat sih ya, kawasan konsesi Limbo yang dikerjakan oleh pekerja PT EGI. Oke, nggak usah kita lama-lamain lagi ya, bacain komentar pertama dari @Ciguani. Gimana nggak banjir? Hutan habis ditebangi nggak ada reboisasi. Ups, reboisasi itu apaan ya? Coba kita googling dulu ya, apa arti reboisasi? Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar hutan menjadi hijau dan bisa dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Cakep nih Mbak Ciguani. Memang seharusnya sih hutan sudah digundul itu harus direboisasi biar kembali seperti semula. Cakep nih. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya ya. Dari @AgusEffendi4555. Semakin banyak lahan pertambangan di sekitaran Samarinda, tidak menutup kemungkinan Samarinda akan sering terancam banjir. Terancam banjir kali Mas, bukan terancam. Ini orang Bugis kayaknya ya. Nah, aku sih sepakat sih dengan ini. Kalau Samarinda masih banyak pertambangan, kemungkinan kan banjir akan terjadi. Mudah-mudahan ya, bisa jadi masukan buat pemerintah kota Samarinda. Terima kasih ya Mas Agus. Oh iya ya, aku baru ingat juga sih ya, pemerintah kota Samarinda ini kan merencanakan 2026 Samarinda bebas dari pertambangan batu bara. Wah, mudah-mudahan aja sih ini bisa direalisasikan. Oke, kita bacakan komentar yang terakhir dari @putuharyono1. Selesaikan dulu carut-marut Samarinda Pak. 2 kali periode insya Allah KT1 Kaltim sudah siap dukung Bapak ke depan. Gas terus, tambang ilegal sekalipun resmi atau amdalnya yang menyebabkan banjir sana sini rendah. Sikat Pak. Lagi-lagi komentar dukungan Pak Andi Harun untuk maju ke Kalimantan Timur ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat Bapak Andi Harun. Sukses ya Pak Wali Kota. Terima kasih Mas Putu Haryono. Itu tadi informasi yang sudah kita rangkum selama sepekan ini. Jangan lupa tetap kepoin semua media sosial kita di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Agar kita juga semangat dan konsisten spill kinerja pemerintah kota Samarinda. Jangan lupa like, share, dan komen semua channel kami. Kami undur diri dulu, sampai jumpa minggu depan. Si Bopak jalan ke Balikpapan. Pulangnya bawa nasi bungkus. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa bagi dulu 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.